tabungannya mau berapa, terus resikonya kita itu mampunya berapa. Terus setelah itu, setelah tercapai, segera dicairkan dalam bentuk fisik atau dibentuk fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Jubedi atau Pak B. Masih seputar investasi emas. Bagi yang belum tahu atau baru saja mengikuti adalah channel Ahmad Jubedi yang membahas seputar investasi emas dan beberapa tema yang lain, tapi yang paling banyak adalah investasi emas. Oke, sebelumnya saya ingatkan jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen ya, karena like, subscribe, komen itu adalah gratis. Oke, kali ini Pak B akan membahas seputar bagaimana cara mengurangi resiko tabungan emas. Nah, tabungan emas itu seperti ini. Ini salah satu contohnya seperti ini ya. Ini adalah tabungan. Nah, jadi ini salah satu contoh saja adalah tabungan emas pegadaian ya. Oke. Bagaimana cara mengurangi resikonya? Oke, tabungan emas atau emas online yang sedang marak beberapa tahun terakhir, dan banyak macam tabungan emas. Jadi banyak sekali, ada beberapa, ya tidak banyak tapi ada beberapa macam aplikasi yang bisa digunakan untuk emas online begitu ya. Ada Peluang, ada Tamasya, ada Pegadaian Emas, ada Emas Kita, ada Gudang Emas, dan lain sebagainya. Dan ada juga salah satu yang Pak B pegang itu adalah tabungan emas Pegadaian ya. Oke, itu apakah tabungan emas itu berisiko? Pertanyaan kan seperti itu. Apakah tabungan emas itu berisiko? Oke, jawabannya semua pasti ada resikonya. Semua investasi itu pasti ada resikonya, termasuk tabungan emas, termasuk tabungan seperti ini. Itu ada resikonya. Semakin tinggi resikonya, biasanya investasi semakin tinggi resikonya, biasanya semakin tinggi imbal hasilnya. Semakin rendah resikonya, semakin rendah juga imbal hasil atau returnnya. Bisa bagi hasil, bisa margin, begitu ya. Tuh emas, karena merupakan resiko sebuah investasi. Jadi semua investasi itu punya resiko. Itu perlu diingat. Jadi semua investasi itu punya resiko. Resiko berupa kesalahan. Contohnya adalah seperti ini. Resiko berupa kesalahan sistem di penyelenggara. Ini kan beresiko juga. Resiko lupa password, aplikasinya bermasalah, atau HP-nya hilang, atau catatannya hilang, dan lain sebagainya. Itu adalah resiko-resiko yang bisa terjadi. Terus, bagaimana cara mencegah atau mengurangi, setidaknya mengurangi resiko-resiko pada tabungan emas? Oke, yang pertama adalah Pak B sarankan membatasi tabungan emas sesuai dengan kesanggupan kita menanggung resiko, atau sesuai dengan kita kehilangan emas. Misalnya sistemnya error misalnya, terus hilang, itu membatasi. Jadi seberapa kuat kita itu menanggung resiko ya. Seberapa kuat kita itu menanggung resiko itu perlu. Apakah saya orang yang biasa aja kalau hilang misalnya, atau itu adalah harta yang paling berharga? Itu kan setiap orang akan berbeda-beda. Yang kedua adalah cari tahu diri kita. Diri kita ya, kemampuan menghadapi resiko. Karena kemampuan orang itu menghadapi resikonya itu berbeda-beda. Ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang cari aman atau konvensional. Kalau agresif hilang sudah nggak apa-apa. Yang penting imbal hasilnya atau penghasilannya atau marginnya banyak. Ada yang moderat itu berimbang. Ada yang harus aman.
Kan seperti itu, tiap orang itu punya profil resiko masing-masing. Nah, Pak B dulu pernah bilang tentang mobil misalnya, kan mobil itu kan ada kecepatannya 40, ada yang 60. Kemampuan kita menghadapi risiko ada yang 90, bahkan ada yang 150 ke atas. Itu kan resikonya kan masing-masing. Oke, kalau mau aman, resiko dibagi. Nah, jadi kalau mau aman itu resiko itu dibagi. Jadi namanya membagi resiko. Misal kita mampu menanggung resiko 100 gram. Jadi kalau tabungannya sudah 200 gram atau lebih dari 200 gram atau sudah melampaui 200 gram, maka yang 100 gram itu dicairkan dalam bentuk emas fisik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya seperti 10 gram berarti 100 akan dicairkan 10 keping. Nah, jadi yang separuh dicairkan dalam bentuk seperti ini. Nanti kalau misalnya tadi ada error itu, ini masih punya fisiknya. Kelebihan fisiknya kita akan pegang fisiknya. Kalau 10 gram berarti kita dapat 10 keping untuk dicairkan. Memang ada tambahan biaya. Ada di konten-konten yang lain ada biaya cetak itu berapa untuk emas Pegadaian. Silahkan disimak di konten yang lain di Ahmad Jubedi ya. Oke, kalau 5 gram, kalau yang 5 gram itu dapat 20 keping, atau mau 4 keping 25 gram, atau 2 keping 50 gram, atau mau 1 keping 100 gram. Ini terkait dengan resiko. Jadi kita mampu menanggung resiko itu berapa? Oh, ternyata saya mampu menanggung resikonya adalah 100 gram. Sehingga ketika saldo emas itu sudah 200 gram, itu segera dicairkan untuk mengurangi resiko. Yang keempat, tapi ingat, cetak fisik itu ada tambahan biaya. Tidak terus cetak itu gratis, tidak ada tambahan biaya, tapi itu jauh lebih safe atau jauh lebih aman karena kita bisa pegang fisiknya. Kita bisa menguasainya, kita bisa melihat, menikmati keindahannya. Emas kuning seperti ini ya, bisa menikmati keindahannya. Dan ini dipegang atau dikuasai sepenuhnya oleh kita. Kalau disimpan pun hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oke, terus disimpan di tempat yang aman. Ya, disimpan setelah misalnya resikonya tadi dibagi, disimpan di tempat yang aman. Itu adalah cara-cara atau beberapa cara untuk mengurangi resiko tabungan emas. Jadi kita melihat, membatasi tabungannya mau berapa, terus resikonya kita itu mampunya berapa. Terus setelah tercapai segera dicairkan dalam bentuk fisik atau dibentuk fisik. Sehingga kita punya dua, punya seperti ini dan punya seperti ini. Pak B juga termasuk mengurangi resiko. Setelah beberapa itu dikurangi resikonya dengan cara ada saldonya, secara digital, ada juga fisiknya. Tuh. Sehingga kita akan nyaman, aman karena emas itu akan tunggu hasilnya. Oke. Sedikit demi sedikit membeli emas sedikit demi sedikit, beli, simpan, lupakan sampai tujuannya tercapai. Jangan lupa ya, kasih like, subscribe dan komen, share pada teman-teman, semoga menginspirasi Anda semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.